ADP ini betul, tapi cari solusinya karena furu anak solusi dari apakah orang ini baru pegang kayaknya. Kalau nggak usah tanyakan ke Arab, apakah mereka siap Pak Ari? Sebenarnya tujuan ADP katanya Bu, kita jelas bunyi undangan itu SOP dan berteh Pak. Kalau memang dimediasikan hari ini, kita pasti undang ke vendornya. Itu jelas Bu. Kita akan panggil FKS, Forum Kawi Sejahtera, juga yang pungkulnya. Kalau seandainya perlu diproses secara hukum, karena negara kita negara hukum Bu. Dan saya komunikasi bahwasanya teleponnya kami, apa permasalahannya. Dan Bapak yang yang sampai Pak Loni sudah pernah berkomunikasi 2 sama dengan Bu Meli. Betul nggak Pak? Pak, dengan Bu Meli? Non Bu Meli? Anak Pak mungkin sih. Itu fotonya diterima saya. Makanya saya alat kasar Komunikasi, maaf Pak. Komunikasi, komunikasi tentang punya. Karena waktunya lu tujuh, lu waktu jak ulo, malam pada saya yang tahan. Malam kejadian malam Jumat saya yang tahan. Besoknya dipanggil supaya saya waktu hari Senin sampai hari Senin, betul. Waktunya Pak sampai hari Senin saya komunikasi sama Ibu Meli sampai hari Senin kan tunggu RTP sampai hari Senin tidak boleh lewat. Dia minta izin lewat ke saya sebelum hari Senin. Silakan senang apa urusannya dengan saya. Komunikasi tentang itu, komunikasi tentang permasalahan korban tidak ada. Bersama komunikasi tentang oleh kutul lewat mediasi lakukan tu kecil. Olehnya kehori komunikasi baik Bu Meli untuk lakukan izin lewat bulannya karena saya berharap tunggu RDP-nya Senin. Silakan kenapa urusannya dengan saya ada urusannya itu. Komunikasi untuk pihak bertanggung jawab untuk korban tidak ada. Jadi Bu paham tuh. Terima kasih Bu. Berarti RTP telah dilakukan sebelumnya, tapi juga tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Terima kasih. Tambahan pimpinan juga Pak Sapran kayaknya dimatikan dulu. Mungkin pendapat kami pimpinan, kami lihat memang dalam rapat kerja pada hari ini sesuai dengan undangan yang kita berikan dalam metode SOP dan SOP. Dan juga di dalam rapat kita pada hari ini juga soalan penyelesaian agar ada rasa tanggung jawab terhadap ADP dengan keluarga yang musibah. Tentunya Pak Sapran, ini kita Aceh ini budayanya kita punya kearifan. Yang saya lihat hari ini proses yang dilakukan oleh pihak penegak hukum itu adalah proses yang dijalankan secara hukum. Tapi ADP hari ini melihat dengan kasus yang terjadi adalah elak badan dari proses aturan adat, sehingga keluarga korban ini menganggap diabaikan. Karena faktor tanyanya orang Aceh, tentunya Aceh punya budaya yang terikat dengan budaya sistem adat dan istiadat. Maka punya bahasa untuk hadan menunggang. Bila darah biu suka, bila luka biu sifat. Orangnya kamu DPR tapi tidak alergi terhadap investasi yang ada di Aceh Barat. Itu kami tidak alergi. Bahkan kita memohon kepada pemerintah untuk hadir sebanyak-banyaknya investasi di Aceh Barat, tapi taat kepada aturan, jangan diabaikan aturan sehingga menjadi mudarat bagi masyarakat kita di Kabupaten Aceh Barat. Ini harus dipahami dari ADP. Apa yang disampaikan oleh saudara kami dari Bang Ramli bukan energi, bukan berbicara kepentingan, tapi berbicara ini keadilan agar persoalan perjalanan Bapak
sebagai perusahaan yang telah diberikan izin oleh negara, berjalanlah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Dan juga menyangkut dengan kearifan. Ini tolong dihargai. Karena tanya urung budaya adat yang Aceh. Jadi adat itu jangan dilanggar. Dan berikan kepada kawan-kawan yang bukan orang dari kita Aceh yang bekerja di Padang Haji. Maka kami berharap pimpinan kita semua ini, tentunya RTP hari ini, mencari solusi yang tepat tentang musibah yang telah terjadi. Lalu juga kita harapkan kalau ke depan, tadi kami telah ada kesepakatan yang hadir tadi 4 fraksi, kebetulan fraksi PA tadi ada di luar. Kami sudah punya kesepakatan untuk membentuk pansus terhadap AJB. Apa persoalan-persoalan izin dan persoalan politik. Supaya apa? Ada titik temu yang jelas. Dan AJB ke depan bila melakukan operasionalnya tidak lagi bertentangan dan tidak ada lagi persoalan dengan masyarakat. Bisa juga ini dengan persoalan hauling. Ini harus kita kaji. Kalau hauling kita buka dari jam 10 sampai jam 5 subuh, ini efisiensi enggak secara hukum? Bisa saja sopir ini dengan larut malam sopir ini ngantuk. Dengan ngantuk sopir akan terjadi musibah. Mungkin kita butuh evaluasi juga dengan persoalan hauling itu, Pak. Apakah dibatasi sampai jam 12 atau jam 2 sehingga tidak terjadi persoalan musibah. Memang saya juga ikut terima kasih kepada keluarga yang sifatnya sangat dermawan, mencari solusi yang tepat. Mungkin pada hari ini Pak Darma, yang kita inginkan kepedulian dan rasa tanggung jawab. Karena menyoba bahasa umusuha bukan, tanyo Aceh menyoba urape bukan, bokrek tidak dapat. Tapi menyoba Aceh menyoba apa kape, uluwe andi tak, yang mesti. Ini yang mesti. Kita menghargai tamu hadir di Aceh Barat untuk mencari rezeki. Kita hargai, tapi jangan abaikan kearifan dan aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Mungkin hanya ini pimpinan, lebih kurang saya mohon maaf. Bisa datang ya. Sorak-sorak saya justru apa ngomong sangat keras. Saya bukan menghadang investor. Ya, saya bukan menghadang investor. Karena saya lihat perusahaan ini seperti bukan bekerja di Aceh. Padahal di Aceh mana ada aturannya. Seperti disampaikan tadi oleh Mustafa. Kalau ini dilakukan sebenarnya nggak ada reaksi ini. Tapi kalau ini juga ditarik benar, mungkin kami lihat nggak ada kendalian. Hari ini kita buka-buka ada izinnya. Nanti mungkin dari kantor perizinan akan menyampaikan. Ya, akan menyampaikan nanti. Kami minta juga sebagian. Makanya juga kami mengusulkan kepada pimpinan nanti keluarkan rekomendasi DPR. Itu hentikan ini. Itu punya hak kami. Karena kalau kita baca dari undang-undang bebas, semua berdengar. Ya, maka nanti mungkin lebih berdalam lagi sesudah ada hasil pansus. Baru kami serahkan nanti. Apa pansus ini kami serahkan ke Jaksa Agung, ke Jakarta, atau ke Kapolri. Apalagi Kapolri hari ini dia ingin bersih-bersih juga. Gak ada tinggal diam ya. Gak mungkin masyarakat kita ini apa sedang dibukul barat. Maka hari ini tolonglah dipikirkan korban-korban ini gimana? Kedua pihak. Yang dalam penjara gimana? Yang sudah meninggal gimana? Saya pikir kalau itu ada di TPU sudah mungkin nggak sampai pidana nanti. Tapi kalau ini nggak klik, kami akan juga mempidanakan pihak usaha. Nggak mungkin nggak kami pidanakan. Lima saya sampaikan, ya, karena ada undang-undang yang mengatur. Nggak mungkin. Ya, ditolong nih. Dan juga tolong usaha kalau betul-betul serius, bangunlah jalan sendiri. Ini orang kalian ini dua perusahaan, maaf saya sampaikan. Seperti nggak ada duit, nggak ada anggaran. Kenapa di MIFA bisa bangun jalan sendiri? Kenapa kalian tidak? Apa kalian makan batu, MIFA makan nasi? Nggak ada serius. Hari ini survei sini, besoknya udah pindah
Minta maaf. Dia ke rumah cek, lagi admin itu harus bisa pindahan kita. Ada serius. Coba bangun sendiri jalan. Pernah duduk? Duduk di dapur enggak? Kami bantu di mana ada hambatan. Siap kita bantu supaya aman investasi. Kalau ini kalian lakukan itu holding close mungkin nggak selesai. Satu sah. Jangan ke masyarakat saya mungkin menghadang sendiri. Pasal saya dulu. Saya 2 kali kena teguh ni maaf saya sampaikan. Udah kena di jalan ini, kena lagi dengan JIP. Coba hari ini kita datangkan. Tolong PUP. Mana jalannya? Sejauh mana bertanggung jawab ibu dari kebangsaan? Jalan hari ini kalau kita perbaiki bukan saya ahli teknis. Gak mungkin cukupi uang 3 miliar, 4 miliar itu. Hancur semua. Lihat, benar atau tidak? Ada manfaatnya untuk membuka barat. Jangan ke masyarakat. Jalan hancur kita. Berapa ada masuk PAD hari ini katanya? Dari ITB ke IP. Karena kan? Maka sebaiknya sebelum besar apa luka, berhentikan semua. Makanya hari ini saya ingin berjelaskan dulu kepada di kantor perizinan. Bagaimana izinnya ini? Apakah masih berlaku yang oleh Pak Madi atau tidak? Ini kami minta pendapatnya. Itu saja. Sekian dan kembali. Sudah banyak yang kita bicarakan tadi tentang permasalahan, baik masalah izin maupun masalah kecelakaan. Kita ngambil saja satu keputusan hari ini untuk dari pihak perusahaan AJB untuk dapat memberi jawaban titik temu pada hari ini. Jangan terlalu berbelit-belit. Jadi semua mendengar hari ini. Kalau memang ini tidak ada jawaban hari ini, maka nanti kami juga dari pimpinan ketua nanti juga akan meminta sama mereka juga meminta rekomendasi supaya ini cepat tuntas. Tentang perizinan tadi sudah disampaikan sama Mbak Edi masalah perizinan Pak Randi ya. Itu juga nanti kita akan adakan pansus, semua nanti akan kita turun ke lapangan. Dan kita juga akan libatkan dinas ya, Pak Randi ya, untuk turun pansus ke lapangan. Jadi itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita meminta langsung jawaban dari PT AJB terhadap keluarga korban sebelum kita menutup dan komisi beberapa kepada PJ Bupati terhadap PT AJB tersebut. Terima kasih Ketua. Dari PT AJB sendiri membuka selebar-lebarnya dan berkomitmen terhadap keluarga korban biar silaturahmi dan komunikasi terus berlanjut apa yang menjadi masih terganjal dan belum terselesaikan. Saya atas nama manajemen AJB membuka selebar-lebarnya untuk berkomunikasi secara kekeluargaan dan perusahaan pun akan berkomitmen nantinya. Dan yang kedua, sedikit Pak, dari Bapak Pak, jangan dari Bapak yang membuka mediasi, dari Bapak yang memberikan mediasi kepada keluarga korban. Ya. Baik Pak, terima kasih. Apa ini bisa keluar dibawa pulang sama keluarga? Apa secara tertulis, tapi secara pada sampai sini nggak ada. Ya, untuk komitmen apapun yang di sini mungkin belum bisa saya buka karena kita mempunyai manajemen tersendiri. Kita harus berkonsolidasi internal dan kita tidak menutup komunikasi. Kita terbuka selebar-lebarnya seperti itu, Bu. Sedikit Pak, hari ini pihak keluarga hadir sama-sama, juga kami selaku DPR mediasinya kami meminta surat secara tertulis pernyataan karena bukan tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita hari ini mencari solusi tadi, bukan perdebatan yang tidak akan. Jadi mereka menuntut bahwa tanggung jawab dari AJB secara tertulis untuk dibawa pulang kepada keluarga. Itu, terima kasih. Baik, Ibu Ketua, mohon maaf. Jadi dari AJB sendiri bahwasanya kita perlu waktu untuk komitmen kita di atas hukum. Kalau memang itu sekarang kita perlu waktu untuk membuat pertikaian seperti itu.
Cuma catatan di sini, saya sebagai Banten kuasanya tetap buka selebarannya nih, komunikasi dengan keluarga korban segala macam, apa yang masih terkait dan segala macam, ya kita terbuka. Itu lah. Kami juga menuntut hari ini dibuat pernyataan Pak Muka, pernyataan apapun setidak-tidaknya contoh dari untuk yang dibuat item-item yang ditanggung jawab ditangani oleh surat. Lihat apapun seperti itu, enggak berkomunikasi di manajemen polisi. Instruksi pimpinan, kita tidak terlalu Pak, habis waktu banyak menurut Pak. Berikan aja skor waktu, skor rapat 10 menit untuk menentukan lewat telepon di Jakarta bagaimana supaya ada solusi. Oh, kalau memang nanti enggak ada solusi, baru kita cari strategi. Makasih pimpinan. Sekarang kita skor 5 menit, 10 menit untuk mengambil kesimpulan segera dari forum. Maka kesimpulan rapat dengan pendapat pada hari ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Menuntut tanggung jawab penuh PT AJB terhadap korban kecelakaan hauling batubara yang terjadi beberapa waktu yang lalu. DPRK Aceh Barat merekomendasikan untuk pemberhentian sementara waktu sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. 3. Meminta tanggung jawab penuh PT AJB dan IPE terhadap kerusakan jalan pemerintah yang disebabkan oleh kegiatan hauling batubara sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.